Tangan jari. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan proposal usaha yang kami buat mengenai makanan tradisional. Di sini kami memilih mengembangkan usaha paket es kelapa muda dan rujak di SMA Negeri 4 Denpasar. Kategori siswa, tema wirausaha. Anggota kelompok, perkenalkan nama saya Anak Agus Sekundari Aprilia Anggreni, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Nakagung Ragung Kresnananta, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putri Maheswari, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Ketut Okaterina Sarawulani, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nimade Novila Sriani, nomor absen 22. Baik, di sini kita akan memulai dari latar belakang untuk presentasi proposal usaha kelompok kami. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh salah satu teman saya, yaitu Ayu. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Gong Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang dari pembuatan proposal ini. Jadi, seperti yang bisa kita ketahui, di Bali ada banyak sekali jenis makanan yang menjadi khas dari masing-masing provinsi. Salah satunya adalah makanan dan minuman yang menjadi ikon daerah Bali merupakan rujak dan es kelapa muda. Rujak dan es kelapa muda adalah minuman dan makanan yang cukup populer di kalangan masyarakat dan para wisatawan yang berkunjung ke Bali, bahkan di luar Bali sekalipun. Sebagian besar masyarakat Bali menyukai rasa pedas dan biasanya akan menyukai rujak. Selain itu, berdasarkan daripada survei yang dibuat oleh guru ekonomi kami, yakni Bapak Idewa Made Bagus Kasumajaya, menyatakan bahwa rujak kuah pindang diminati oleh 120 dari 246 siswa atau sekitar 48,8% di SMA Negeri 4 Denpasar. Selain daripada itu, kami telah melakukan sebuah survei mandiri yang diisi oleh kenalan kami, di mana 29 dari 37 orang atau 78,4% menyukai rujak kuah pindang. Sebagai pendamping makan rujak kuah pindang, kami juga menambahkan minuman es kelapa muda yang merupakan bisa menjadi penetral rasa pedas setelah makan rujak. Es kelapa muda ini adalah minuman yang cukup populer, biasanya banyak ada di sekitaran pantai. Dalam penyajian minuman ini, kita bisa menggunakan gelas maupun buah kelapa yang dilubangi sedikit sebagai tempat meletakkan sedotan atau sendok. Dalam survei yang telah dilakukan oleh Bapak Idewa Made Bagus Kasumajaya, tertera bahwa 120 dari 246 siswa atau 48,8% memilih es kelapa muda sebagai minuman favorit. Selain daripada itu, kami berdasarkan hasil dari survei mandiri yang kami lakukan, ada 22 dari 37 orang atau sekitar 59,5% menyukai es kelapa muda. Dan dalam proposal kali ini, kami membawa menu rujak kuah pindang dan es kelapa muda sebagai pilihan makanan dan minuman untuk dikembangkan dan diperjualbelikan di kalangan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Untuk es kelapa muda sendiri, kami menginovasikannya sebagai es melon kelapa muda atau bisa disingkat sebagai es mela muda. Terima kasih. Bagian selanjutnya akan dibawakan oleh salah satu anggota kelompok kami, yakni Terina. Silakan. Baik, terima kasih untuk Maheswari. Saya akan melanjutkan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini, penulis berusaha untuk menjawab semua rumusan masalah. 1. Usaha makanan dan minuman. Apakah yang cocok untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar? 2. Sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar? Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. 2. Mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Manfaat penulisan.
Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah satu hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. 2. Hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. 3. Hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. 4. Hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajar dari integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Definisi kata kunci. 1. Usaha. Usaha yang dimaksud di sini adalah usaha mikro kecil atau UMKM, di mana fokus utama dari usaha ini adalah menjual jenis makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. 2. Es kelapa muda. Es kelapa muda adalah minuman yang dibuat dengan memanfaatkan buah kelapa, di mana penyajiannya bisa menggunakan gelas ataupun batok kelapa. Itu sendiri dengan dilubangi untuk menempatkan sedotan dan sendok. Di sini kami mengembangkan es kelapa muda menjadi es melon kelapa muda, yang bisa disingkat sebagai es mela muda dengan ditambahkan sirup rasa melon. 3. Rujak. Rujak adalah menu yang dibuat menggunakan buah-buah segar, umumnya menggunakan mangga, kedongdong, pepaya, nanas, bengkoang, dan jambu, lalu ditambahkan sambal dan terasi sebagai pelengkapnya. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan diberikan oleh Anak Agung Sagung. Baik, bagian selanjutnya akan diterangkan oleh saya, yaitu bagian kajian pustaka. Yang A. Es kelapa muda dan inovasinya. Es kelapa muda adalah minuman yang umum di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Pada proposal kali ini, penulis berusaha mengembangkan minuman es kelapa muda menjadi lebih bervariasi. Menurut Halida 2021, terdapat 20 kreasi es degan yang mantap untuk berbuka puasa. Adapun 20 kreasi tersebut dapat dirinci seperti berikut. Yang pertama, es kuwut. Bahan-bahannya kelapa muda, nata de coco, biji selasih, jeruk nipis, sirup leci, dan es batu. Cara membuat es kuwut yang pertama, keluarkan air kelapa muda. Yang kedua, kerok bagian kelapa muda, kemudian sisihkan. Yang ketiga, untuk membuat es, masukkan bahan-bahan pada satu wadah. Yang keempat, kemudian campurkan air, es batu, dan sirup leci. Dan yang kelima, sajikan saat dingin agar lebih nikmat. Yang kedua, es melon kelapa muda. Bahan-bahannya, kelapa muda, biji selasih, jeruk nipis, sirup melon, buah melon, es batu, dan air matang. Cara membuat es melon, rendam biji selasih hingga mengembang sempurna. Siapkan melon dengan alat pengerok, ambil gelas atau wadah, masukkan es batu, air, dan sirup melon, lalu masukkan bahan-bahan seperti biji selasih, buah melon, dan kelapa muda, dan sajikan untuk berbuka puasa. Es kelapa jeruk. Bahan-bahan, 500 ml air kelapa muda beserta dagingnya, 100 ml sirup rasa jeruk, 200 ml air gula, dan 1 sendok teh terasi. Rendam air panas hingga mekar, lalu tiriskan. Cara membuat es kelapa jeruk, masukkan air kelapa dengan dagingnya, tambahkan sirup jeruk, gula, dan air, masukkan es batu ke dalam wadah besar, lalu tambahkan selasih. Es degan nikmat untuk anggota keluarga ataupun saudara sudah siap. Es kelapa yang keempat, es kelapa muda biji selasih. Bahan-bahannya, 1 buah kelapa muda, setengah sendok makan biji selasih, rendam air hangat, nata de coco, sirup koko pandan, es batu, 1/4 jeruk nipis peras. Cara membuat es kelapa muda biji selasih, siapkan kelapa muda, nata de coco, biji selasih dalam satu wadah,
Yang kedua, masukkan es batu, sirup koko pandan, dan jeruk nipis. Dan yang ketiga, tambahkan air dan aduk hingga merata untuk mendapatkan rasa yang sempurna. Yang kelima, es kelapa muda gula merah. Bahan-bahannya, gula jawa, gula pasir, kelapa muda, es batu, air, santan, dan daun pandan. Cara membuat es kelapa muda gula merah, yaitu yang pertama, larutkan gula merah dan gula pasir dalam panci kecil, beri tambahan air, tunggu hingga larut sempurna. Yang kedua, masukkan santan dengan daun pandan hingga mendidih sempurna. Siapkan wadah, masukkan es batu, kelapa, dan cairan gula. Yang keempat, tambahkan santan jika suka, kemudian hidangkan es degan dalam keadaan dingin. Yang keempat, es kelapa alpukat. Bahan-bahannya, alpukat, kelapa muda, susu kental manis, santan, es batu, air, dan gula pasir. Cara membuat es kelapa muda alpukat itu yang pertama, kerak alpukat atau potong sesuai selera. Yang kedua, kelapa lalu sisihkan. Yang ketiga, ambil wadah dan larutkan susu maupun gula. Yang keempat, masukkan bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Dan yang kelima, tambahkan gula, santan, air, dan kemudian campur hingga merata. Dan yang keenam, es degan siap disajikan. Yang ketujuh, es campur kelapa. Bahan-bahannya, kelapa muda, sagu mutiara, alpukat, nangka, jagung, susu kental manis, gula pasir, dan es batu. Cara membuat es campur kelapa, yang pertama, larutkan gula putih dengan api kecil. Yang kedua, potong bahan-bahan menjadi kecil. Yang ketiga, ambil mangkok dan sirup es hingga halus. Yang keempat, masukkan bahan-bahan ke atas es. Tambahkan susu dan larutkan gula. Dan yang kelima, minuman segar siap disajikan. Yang ke-8, puding buah. Bahan puding, 1 bungkus agar putih, setengah bungkus nutrijel kelapa muda, 200-250 gula pasir, 1300 ml susu cair full cream. Bahan es, seperempat buah semangka ukuran sedang, seperempat buah belawang ukuran sedang, 2 buah alpukat ukuran besar, 2 kaleng buah leci kalengan, 1 kaleng susu kental manis, air secukupnya, dan es batu secukupnya. Cara membuat es puding buah, yang pertama, puding susu. Tuangkan dalam panci, campur semua bahan puding jadi satu, aduk rata, didihkan sambil diaduk. Yang kedua, jika tidak suka terlalu manis, beri gula 200 gram. Jika suka manis, beri gula 250 gram. Yang ketiga, angkat dan hilangkan uapnya sebentar, lalu tuang ke loyang. Dinginkan pada suhu ruang, kemudian masukkan kulkas. Yang keempat, kemudian potong atau surut sesuai selera. Yang kelima, dalam wadah, masukkan potongan puding beserta es lainnya. Aduk rata, koreksi rasa, tuang ke gelas atau mangkok, lalu sajikan. Yang ke-9, es jeli kelapa. Bahan-bahannya, 1 bungkus nutrijel rasa kelapa muda, 1 bungkus santan kecil, 3 sendok makan gula pasir, 600 ml air, 3 sendok makan selasih, 3 saset susu kental manis, sirup koko pandan secukupnya, air matang secukupnya, dan es batu. Cara membuat jeli kelapa, yang pertama masukkan nutrijel rasa kelapa, gula pasir, santan, dan air ke dalam panci. Aduk rata, masak hingga mendidih, lalu matikan api. Yang kedua, tuangkan ke dalam loyang dasar, tunggu hingga mengeras, lalu keruk dengan sendok keruk buat kelapa muda. Yang ketiga, dalam wadah, masukkan jeli kelapa, tambahkan air matang, selasih, susu kental manis, dan sirup koko pandan sesuai selera. Yang keempat, tambahkan es batu secukupnya dan nikmati. Yang ke-10, es kelapa muda nanas. Bahan-bahannya, air kelapa, nanas, jeruk nipis, es batu, dan agar-agar. Cara membuat es kelapa muda nanas itu, buat agar-agar dengan 500 ml air, dan aduk hingga mendidih. Cetak dalam loyang dasar. Potong nanas menjadi bentuk sesuai selera. Serut agar dan masukkan ke dalam wadah terpisah. Yang keempat, siapkan gelas, susun bahan-bahan yang ada dan tambahkan dengan air kelapa serta es batu. Yang ke-11,
Es kelapa muda markisa. Bahan-bahan: daging kelapa muda, nata de coco, sirup markisa, es batu, dan 100 ml air. Cara membuat es kelapa muda markisa yaitu masukkan es batu dalam gelas beri daging kelapa muda. Tambahkan nata de coco selanjutnya dan kelapa muda. Dan yang terakhir adalah beri sirup markisa, lalu air, dan terakhir tambahkan sedikit sirup kembali pada atasnya. 12. Es buah segar kelapa. Bahan-bahannya es kelapa muda, tusuk kata manis, sirup rasa pisang ambon, agar-agar, stroberi, cincau agar, daging kelapa muda, dan es batu. Cara membuatnya: buat agar-agar dengan cara memasukkan 500 ml air dan panci beserta bubuk agar-agar dan aduk hingga mendidih. Cetak dalam loyang datar. Yang kedua, potong-potong bahan sesuai selera. Yang ketiga, siapkan wadah dan masukkan bahan beserta es batu. Yang keempat, tambahkan susu kental manis maupun air jika tidak begitu menyukai rasa manis. Yang ke-13, buko pandan. Bahan-bahannya yang isian: 1 bungkus agar hijau, masak sesuai tunjuk, bekukan lalu potong dadu. 1 bungkus nata de coco, kelapa muda keruk dagingnya, 100 gram sagu mutiara putih rebus matang. Saus: 1 kaleng atau 380 ml susu evaporated, 200 ml air kelapa, 3 saset kental manis, 1 sendok makan endapan pandan. Dan cara pembuatannya: yang pertama, jeli pandan kelapa. Masak air kelapa dan daun pandan hingga mendidih. Matikan api, angkat daun pandan. Masukkan gula pasir, jeli bubuk, masak pandan, aduk hingga rata sampai gula larut. Yang kedua, angkat, tuang ke dalam wadah cetak. Simpan jeli dalam kulkas hingga dingin. Yang ketiga, keluarkan jeli, potong ke dalam ukuran dadu 1,5 cm. Yang keempat, dalam sebuah wadah besar, masukkan jeli pandan kelapa, daging buah kelapa muda, nata de coco, dan sagu mutiara. Yang kelima, tambahkan whipping cream, susu evaporasi, susu kental manis, dan pasta pandan. Aduk perlahan hingga rata. Simpan dalam kulkas hingga dingin, sajikan segera. Yang ke-14, es kelapa muda kawi. Bahan-bahannya: 1 saset Nutrijel rasa kelapa muda, susu kental manis, 1 sachet santan instan, 600 ml air, 3 sendok makan gula pasir, dan sejumput garam. Campur semua bahan, masak sambil diaduk sampai mendidih. Yang kedua, tuang ke dalam wadah. Setelah dingin, masukkan kulkas, parut atau parut kasar sesuai selera. Yang ketiga, tambahkan air gula, selasih, perasan jeruk nipis, dan es batu. 15. Es kelapa muda mangga. Bahan-bahannya: 1 kelapa muda utuh dengan airnya, mangga berharum manis setengah, jeruk nipis atau lemon setengah buah, terasi, gula, dan es batu. Cara membuatnya: yang pertama, masukkan terasi dalam air, tunggu hingga mendidih mengembang sempurna. Kedua, potong mangga dadu. Yang ketiga, siapkan wadah dan masukkan es batu serta bahan es. Yang keempat, tambahkan terasi dan gula. Yang kelima, aduk rata, kemudian es siap disajikan. Yang ke-16, es nutrisari puding kelapa. Bahan-bahannya: 1 bungkus puding kelapa, selasih, nata de coco, 2 saset nutrisari rasa mangga, air matang. Cara membuatnya: buat nutrisari sesuai petunjuk kemasan, kemudian masukkan nata de coco beserta airnya, terasi, puding kelapa, dan aduk rata. Masukkan ke dalam kulkas dan sajikan dingin. Yang ke-17, es jagung jeli kelapa. Bahan-bahannya: 1 buah jagung manis dipil atau dikukus matang, 350 ml santan kekentalan sedang, 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda, masak sesuai petunjuk, potong kecil-kecil, nata de coco secukupnya, susu kental manis putih secukupnya, 1 sendok teh selasih, rendam hingga mekar, dan es batu secukupnya. Cara membuatnya: masukkan semua bahan ke dalam wadah, campur dan aduk, tambahkan susu kental manis sesuai selera. Yang kedua, tambahkan es batu dan sajikan dingin akan lebih segar. Yang ke-18, coconut tapioca dessert. Bahan-bahannya:
250 gram sagu mutiara, 40 gram gula pasir, 1 liter air untuk rebus sagu mutiara, 60 gram tepung beras, 25 gram tapioka, 15 gram maizena, 120 gram gula merah, 180 gram susu kental manis, 100 ml santan instan, 300 ml susu UHT, daging kelapa muda yang 1 buah kelapa, 6 helai daun pandan, atau jus dengan 100 ml air, 400 ml air untuk cendol, 100 ml air untuk gula merah, pasta pandan pewarna kuning, pewarna merah, 200 gram nata de coco, 2 sendok makan sate, dan 8 biji nangka potong kecil. Yang cara pembuatannya, rebus sagu mutiara hingga matang sempurna, lalu sisihkan buah cendol dengan campuran tepung serta maizena. Pisahkan dalam wadah dan beri pewarna. Sudah cendol siap disisihkan, masukkan semua bahan pada satu wadah. Tambahkan es batu dan bahan isiannya. Lalu sajikan saat dingin. Ketinggalan gelas, es nangka kelapa muda. Bahan-bahannya, 1 butir kelapa muda dan airnya, 10 daging buah nangka, 1 sendok teh biji selasih, rendam air hangat, 5 sendok makan gula pasir, 1 buah jeruk nipis, 1 ml air hangat. Cara membuatnya, yang pertama tuangkan air hangat ke dalam wadah dan masukkan gula pasir, aduk hingga gula larut. Yang kedua, tambahkan buah nangka, biji selasih, serta kelapa muda. Yang ketiga, masukkan air kelapa. Yang keempat, beri perasan jeruk nipis. Cara pembuatannya, yang pertama, tuangkan air hangat ke dalam wadah dan masukkan gula pasir, aduk hingga gula larut. Yang kedua, tambahkan buah nangka, biji selasih, serta kelapa muda. Yang ketiga, masukkan air kelapa. Yang keempat, beri perasan jeruk nipis. Dan yang kelima, sajikan dengan es batu. Ke-20, es kelapa buah naga. Bahan-bahannya, buah naga, kelapa muda, es batu, dan gula pasir. Cara pembuatannya, yang pertama, blender buah naga dengan sedikit air, kelapa muda, ambil gelas, masukkan es batu dan makan bahan-bahan sebelumnya. Yang keempat, beri gula pasir, aduk rata, rasa bisa disesuaikan dengan selera. Menurut Cahya 2021, terdapat 10 resep kreasi es kelapa muda yang menyegarkan untuk buka puasa. Adapun 10 resep kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, es kelapa durian. Yang kedua, jus kelapa muda. Yang ketiga, es kelapa jeruk. Yang keempat, tropical smoothie. Yang kelima, es kopi kelapa muda. Yang keenam, coconut lemon quench. Yang ketujuh, coconut water refresher. Yang kedelapan, coconut strawberry lemonade. Yang ke-9, pearl vanilla coconut cooler. Yang ke-10, coconut lychee. Menurut Akmala 2019, terdapat 13 kreasi es kelapa muda yang bikin buka puasa makin segar. Adapun 13 kreasi tersebut adalah yang pertama, es bawah kelapa muda timun suri. Yang kedua, es melon kelapa muda. Yang ketiga, smoothie kelapa muda kumang. Yang keempat, es kumut Bali. Kelima, es jeruk kelapa muda. Yang keenam, es kelapa durian. Yang ketujuh, jus kelapa muda. Yang ke-8, tropical smoothie. Yang ke-9, coconut strawberry lemonade. Yang ke-11, es lychee kelapa muda. Ke-12, coconut water refresher. Dan yang ke-13, coconut lemon quench. Dari uraian di atas, terdapat 23 inovasi es kelapa muda yang bisa dikembangkan. Es kelapa muda bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti biji selasih, susu, leci, markisa, jahe, madu, kopi, lemon, strawberry, mangga, dan lain-lain. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha minuman es kelapa muda biji selasih yang dikombinasikan dengan sirup marjan rasa mawar, sehingga nama produk
bernama es merah muda, yaitu melon tapa muda. Biji selasih, karena cara pembuatan yang sederhana dan inovatif. Adapun cara pembuatan es merah muda, biji selasih yaitu bahan-bahannya, yang pertama 1 buah kelapa muda, 2 sendok makan sirup majar melon, 1 sendok teh biji selasih yang sudah direndam dengan 5 sendok makan air matang, 5 cube es batu. Langkah-langkahnya, buka kelapa muda dan tuang airnya ke dalam mangkok. Perut daging kelapanya, campur ke dalam mangkuk air kelapa. Siapkan dan tuang sirup melon dan masukkan es batu, masukkan kelapa muda dan airnya. Lalu tambahkan selasih dan sajikan. Yang B, rujak dan inovasinya. Seperti yang sudah kita ketahui, rujak adalah hidangan makanan dari buah-buahan yang diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai hidangan rujak khas Bali, penulis membawa inovasi rujak kuah pindang untuk dibahas dalam proposal ini. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh Alvin Yami 2021, ada 5 inovasi rujak yang memanjakan lidah sebagai berikut. Yang pertama, bakso rujak. Bahan-bahannya, 7 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, 100 gram gula merah, garam secukupnya, asam jawa, bakso, buah-buahan, dan air. Cara membuat, ulek cabai rawit dan cabai merah keriting hingga halus. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Setelah halus, masukkan gula merah dan asam jawa. Ulek kembali hingga rata, kemudian sisihkan. Siapkan air secukupnya di dalam panci, lalu masukkan bumbu rujak yang telah dibuat. Aduk rata, kemudian dimasak hingga mendidih. Koreksi rasa. Saring kuah rujak, lalu diamkan di suhu ruang. Rebus bakso hingga matang. Tandanya mengapung. Boleh buat sendiri atau menggunakan bakso yang sudah jadi. Potong-potong buah sesuai selera, kemudian tata di dalam mangkuk. Masukkan bakso, kemudian siram dengan kuah bumbu rujak. Rujak bakso siap dinikmati. Yang kedua, rujak cireng. Bahannya 50 gram tepung sagu dan 100 ml air. Bahan-bahannya 125 gram tepung sagu, 1 batang daun bawang, 2 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, kaldu ayam bubuk, dan 500 ml minyak goreng. Bahan sambal, 150 gram kacang tanah kulit goreng, 2 cabai rawit, 1 sendok teh terasi goreng, setengah sendok teh garam, 500 gram gula merah, dan 5 sendok makan air asam jawa. Cara membuatnya, cara membuat biang. Rebus air sampai mendidih. Pada wadah terpisah, campur air mendidih dengan tepung sagu. Aduk sampai adonan mengembang. Yang kedua, tambahkan daun bawang, bawang putih, garam, merica, kaldu, dan bawang aduk rata. 3. Masukkan tepung sagu sedikit demi sedikit. Aduk sampai adonan kalis. Ambil adonan sedikit saja, bentuk menjadi bulat, pipihkan. Yang keempat, panaskan minyak goreng cireng dengan api sedang. Aduk perlahan sampai matang. Yang kelima, siram membuat sambal rujak. Siapkan cobek, taruh cabai rawit, terasi, garam, gula merah, dan air asam jawa. Ulek. Tambahkan kacang, ulek kembali sampai semua bahan tercampur rata. Tuang dalam mangkok kecil. Apabila tidak ada cobek, bisa menggunakan blender, chopper, maupun food processor. Yang keenam, tata cireng di atas piring. Sajikan dengan sambal bumbu rujak nikmat selagi hangat. Yang ketiga, rujak kangkung. Bahan-bahannya, 2 ekor kangkung, bumbu sambal, 1 buah gula merah, 1 bungkus kecil asam, 1 bungkus terasi ABC bakar, 4 buah cabai merah, 6 buah cabai rawit, 3 siung bawang merah, secukupnya garam dan penyedap rasa dan air hangat. Cara pembuatannya, potong-potong dan bersihkan kangkung di air yang mengalir, lalu rebus hingga matang dan tiriskan. Buat sambalnya dengan cara mengukus semua bahan sambal kecuali gula, asam, dan garam. Bakar terasinya. Setelah itu ulek semua bahan sambal dan beri air hangat secukupnya. Yang terakhir, tuang sambal ke dalam kangkung. Yang keempat, rujak cingur. Bahan-bahannya 250 gram cingur,
2 tahu kuning, 3 potong tempe, tauge, kacang panjang, 1 ikat kangkung, 3 lembar kol, iris tipis dan lembut, 2 buah timun, iris. Bahan-bahan rujak petis. 150 gram kacang tanah, 2 pisang batu atau pisang tutuk, 2 sendok makan petis, 2 siung bawang putih sesuai selera cabai rawit atau cengkeh, 1 sendok teh munjung garam, 2 keping gula merah, 2 mata asam larutkan dengan air matang. Cara pembuatannya, rebus cingur hingga matang dan empuk. Yang kedua, sangrai kacang tanah hingga matang. Yang ketiga, goreng tahu dan tempe hingga matang. Yang keempat, rebus tauge, kangkung, kacang panjang secara terpisah lalu tiriskan. Yang keempat, haluskan bahan bumbu rujak dengan urutan sebagai berikut. Pisang batu, cabai rawit, dan bawang putih hingga hancur. Setelah itu, tambahkan gula merah dan garam. Yang selanjutnya, tata sayuran yang telah direbus, tahu, tempe, timun, tokol, cingur, hingga sambal. Aduk hingga campur rata. Yang terakhir, sajikan dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. Yang kelima, rujak soto. Bahan-bahannya, setengah kilo ceker ayam, 2 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 3 butir kemiri, secukupnya merica, secukupnya kaldu bubuk, 1 ruas kunyit sedikit jahe, 3 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 2 batang daun pring, secukupnya minyak goreng, dan secukupnya air putih. Bumbu rujak, secukupnya kacang goreng, setengah sendok teh petis, secukupnya gula merah, 3 biji cabai rawit, secukupnya garam, terasi, penyedap rasa cukupnya. Dan yang terakhir adalah asam jawa secukupnya. Bahan pelengkap rujak, 1 ikat kangkung, 1 bungkus plastik kecil kecambah, 1 papan tempe. Cara pembuatnya, bersihkan ceker dan rebus selama 30 menit. Lalu panaskan minyak secukupnya. Goreng bumbu soto yang sudah blender halus, tumis sampai warna kecoklatan. Tambahkan air putih secukupnya. Dan untuk bumbu rujaknya, siapkan cobek, masukkan kacang goreng, cabai, gula merah, garam, penyedap rasa, terasi, bawang, ulek hingga halus, dan masukkan sayur yang sudah direbus. Aduk hingga bumbu rujak dan sayur tercampur rata. Koreksi rasanya apabila ada yang rasa kurang. Masukkan sayur ke dalam mangkok dan tambahkan kuah soto. Siap dihidangkan. Selanjutnya, menurut Faris, ada 5 jenis rujak Indonesia yang wajib dicoba. Sebagai berikut, yang pertama rujak mie, yang kedua rujak es krim, yang keempat rujak soto, yang keempat adalah rujak batok kelapa, yang keenam adalah rujak kangkung, baik, selanjutnya adalah Manggil Setiawan 2021, ada 4 rujak buah dan sayuran dan Nusantara. Sebagai berikut, yang pertama rujak bebek, rujak cingur, rujak petis, rujak es krim, dan yang terakhir menurut Arofani 2021 ada rasa rujak kuah pindang yang segar sebagai berikut. Bahan-bahannya 4 buah jambu air merah, 4 buah cabai merah, 2 buah mangga muda, 2 buah bengkuang, 2 buah betimun, 2 sendok teh terasi, 2 sendok teh gula merah, 2 kaldu tuna, 2 helai serai, 2 helai daun salam, asam jawa secukupnya, dan garam secukupnya. Berdasarkan uraian di atas, ada 15 inovasi dari makanan rujak yang bisa kita kembangkan. Rujak ini bisa dikombinasikan dengan menggunakan berbagai makanan seperti es krim, soto, cingur, bakso, cireng, kangkung, mie, batok kelapa, dan pisang kapok, ubi jalar, dan bumbu petis. Dan pada proposal ini, penulis tertarik untuk mengembangkan usaha makanan rujak kuah pindang karena mudah didapat dan dinikmati. Adapun cara membuat rujak kuah pindang itu bahan-bahannya 1 buah bengkuang, 1 buah mangga, 1 buah jambu, 1 buah pepaya, terasi bakar, cabai, kuah ikan pindang, garam, dan gula pasir. Langkah-langkahnya iris semua bahan. Masukkan terasi bakar, cabai merah, dan garam ke dalam ulekan dan haluskan. Tuang kuah pindang ke dalam ulekan lalu aduk. Masukkan buah sudah diiris ke dalam ulekan. Sajikan di atas piring dan rujak kuah pindang siap untuk dinikmati.
Baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novi. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bang Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan dengan rincian skema perancangan, tindakan, pengamatan, refleksi. Adapun rincian skema bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu perancangan. Adapun perancangan yang akan dilakukan adalah penulis akan mengembangkan minuman usaha es mela muda dan makanan rujak kuah pindang. Untuk harga es mela muda akan dijual sebesar 7.000 per porsi dan rujak kuah pindang sebesar 7.000 per porsi. Dan untuk satu paketnya dijual dengan harga 13.000 sehingga bisa menghemat harga 1.000 dari harga ecerannya. Untuk penjelasan tentang variable cost, fixed cost, biaya produksi, tabel gross profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci dan dijelaskan oleh teman saya itu Agung. Baik, terima kasih Novi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung dengan produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan akan turun pada saat produksi juga menurun. Tidak seperti fixed cost yang sifatnya tetap. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, langsung, upah lembur, dan komisi. Berikut tabelnya bisa dilihat. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa biaya fixed cost dari usaha kami itu adalah Rp20.000. Selanjutnya adalah variabel cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Ya, bisa di-scroll. Berikut adalah tabel biaya variabel kami. Jadi total harga jadi total harga bahan baku satu periode produksi dari pembelian borongan di grosir kami adalah Rp228.100. Selanjutnya, ini adalah tabel biaya bahan baku per satu unit produksi kami. Jadi biaya bahan baku per satu unit produksi kami adalah Rp11.405. Selanjutnya ada biaya overhead. Jadi biaya overhead kami per unit adalah Rp2.000. Selanjutnya adalah tabel harga pokok produksi atau HPP. Jadi harga pokok produksi, keuntungan yang kami inginkan itu adalah 15%. Jadi harga pokok produksi atau HPP kami adalah Rp15.416. Selanjutnya ada tabel kalkulasi biaya produksi. Adapun tabel kalkulasi biaya produksi sebagai berikut. Selanjutnya adalah tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Adapun tabel kalkulasi gross profit dan net profit bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya, tindakan atau action akan dijelaskan oleh teman saya, Novi. Baik, terima kasih atas waktunya, Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan. Proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan.
Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel berikut. Lanjut. C. Pengamatan. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di masyarakat. Diharapkan kegiatan jual beli pada masyarakat meningkatkan dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas dan siswa mendapatkan pengalaman dari menjalani usaha kecil ini. Terakhir, D. Refleksi. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi mengembangkan kegiatan wirausaha sekolah penggerak dan juga mengasah keterampilan siswa dalam menjalani usaha kecil. Baik, terima kasih. Berikut daftar pusaka akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ayu. Baik, terima kasih atas waktunya Novi. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai daftar pustaka. Pertama ada artikel yang dibuat oleh Alfiani Tami V pada tahun 2021 dengan judul 5 Inovasi Rujak Khas Nusantara yang Memanjakan Lidah. Linknya bisa diakses di yang sudah dilampirkan. Kedua, ada artikel yang dibuat oleh Faris S pada tahun 2017 dengan judul 5 jenis rujak Indonesia yang unik dan wajib kamu coba, dengan link yang sudah dilampirkan. Selanjutnya ada artikel yang dibuat oleh Setiawan B pada tahun 2021 dengan judul Rujak Buah dan Sayuran Khas Nusantara Berlainan Bumbu dan Rasa. Diakses dari link yang sudah diberikan. Keempat ada artikel yang dibuat oleh Arofani P pada tahun 2021 dengan judul Resep Rujak Kuah Pindang Khas Bali yang Segar, dari link yang sudah dilampirkan. Lalu ada Cindy H pada tahun 2021 yang artikelnya berjudul 20 kreasi es degan yang mantap untuk berbuka puasa. Lalu ada artikel yang dibuat oleh Akmala N pada tahun 2019 dengan judul 13 kreasi es kelapa muda yang bikin buka puasa makin segar. Dan yang terakhir ada artikel yang dibuat oleh Cahya P pada tahun 2021 dengan judul 10 resep kreasi es kelapa muda yang menyegarkan untuk berbuka puasa. Dengan link yang sudah dilampirkan. Terima kasih. Baik, untuk lampiran dokumentasi akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada foto hasil survei mandiri yang kami buat. Lalu, dan yang kedua adalah foto hasil survei guru. Baik, sekian adalah presentasi dari kelompok kami mengenai proposal usaha makanan dan minuman tradisional yang kami buat. Apabila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang mungkin menyinggung, kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video yang kami buat. Oleh karena itu, saya tutup dengan promo Santi. Santi.